Radio Republik Indonesia Sintang, RRI, menyampaikan Buletin Sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam Buletin Sepekan. Inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu tanggal 5 Oktober 2025, disampaikan Yosta Neri Lestari dan Dian Beni Yuda. Kami menghimpun berbagai isu aktual yang terjadi di Kabupaten Sintang, Sekadau, Melawi, dan Kapuas Hulu dalam kurun waktu sepekan ini. Buletin Sepekan minggu ini kami awali dengan informasi 6 finalis tampil pada babak final ajang Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2025 yang sebelumnya telah mengalahkan sebanyak 29 peserta lainnya. Final ajang Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2025 ini diselenggarakan di Aula RRI Sintang Senin 29 September 2025. Pemenang sekaligus Duta Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2025, Jamin, mengungkapkan rasa bangganya berhasil lolos ke babak final dan bersaing dengan 2 peserta lainnya. Menurut Jamin, ajang ini memberikan pelajaran dan pengalaman bagi dirinya untuk lebih mengembangkan kompetensi di bidang bernyanyi. Kepala RRI Sintang Haris Munandar melalui PLH Kepala RRI Sintang Taufik Hidayat mengatakan, seleksi Bintang Radio Indonesia yang digelar di RRI Sintang ini diikuti sebanyak 35 peserta yang berasal dari Kabupaten Sintang, Bengkayang, dan Melawi. Taufik menuturkan, ajang Bintang Radio Indonesia ini merupakan momentum yang tepat untuk menggali potensi-potensi daerah di bidang musik. Pemenang Bintang Radio Indonesia akan menjadi Duta Bintang Radio RRI Sintang. Lebih lanjut, Taufik menyampaikan, para pemenang Bintang Radio Indonesia tahun 2025 ini akan menjadi perwakilan RRI Sintang untuk berlomba di tingkat regional untuk mewakili Provinsi Kalimantan Barat pada kompetisi Bintang Radio Indonesia tingkat nasional. Kita menggali potensi-potensi daerah sebagai musikpreneur. Pemenangnya akan menjadi Duta Bintang Radio RRI Sintang. Saya ucapkan selamat untuk para pemenang yang sudah selama sepekan ini bergelut dengan tentu ada kesulitan-kesulitan. Kita akan bersaing lagi di tingkat regional, nantinya di tingkat nasional, mudah-mudahan berprestasi di sana. Dan ingat, jaga nama baik Sintang dan membawa kabar baik untuk Kabupaten Sintang menjadi Duta RRI Sintang. Polres Sintang menggelar rapat koordinasi lintas sektoral bersama Porkopimda dan instansi terkait di Kabupaten Sintang Selasa 30 September 2025. Rapat tersebut dihadiri Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala, Ketua DPRD Sintang Indra Subekti, Kapolres Sintang AKBP Sani Handityo, Pasi Intel Kodim 1205 Sintang, Letu Infantri Ardiansyah, sejumlah kepala OPD, serta jajaran Polsek. Agenda rapat membahas koordinasi terkini, situasi Kamtipmas, langkah antisipasi potensi unjuk rasa, penanganan pelanggaran lalu lintas oleh pelajar, pembinaan Hansip atau Linmas, hingga kesiapan fasilitas kesehatan dalam menghadapi situasi darurat. Kapolres Sintang AKBP Sani Handityo menegaskan pentingnya sinergitas lintas sektoral sebagai kunci menjaga stabilitas daerah. Ia menekankan peran Babin Kamtipmas, Babinsa, dan perangkat desa sebagai garda terdepan deteksi dini, serta penyelesaian masalah di lapangan. Selain itu, seluruh stakeholder didorong mengedepankan langkah pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, termasuk kesiapan mengawal kegiatan skala besar agar berjalan aman dan kondusif. Derasnya curah hujan dalam beberapa hari terakhir menyebabkan pergeseran jembatan penyeberangan di Desa Jaya Sakti dan tanah longsor sekitar 2 meter dari pondasi kantor Camat Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Kasih Kesra kantor Camat Kayan Hilir, Bedoy, mengatakan tanah longsor di area kantor Camat terjadi pada 20 dan 21 September 2025, sedangkan pergeseran jembatan terjadi pada tanggal 30 September 2025. Sehingga pelintas jembatan tersebut menggunakan 2 jalur alternatif. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang, Abdul Sufriyadi, mengatakan telah melakukan tinjauan lapangan ke Kecamatan Kayan Hilir mengenai tanah longsor area kantor Camat Kayan Hilir. Menindaklanjuti kejadian tersebut, BPBD Kabupaten Sintang telah membuat hitungan teknis rencana anggaran biaya untuk laporan kepada Bupati Sintang agar segera ditangani karena dinilai berpotensi longsor bertambah luas ketika curah hujan tinggi dan membahayakan bangunan kantor Camat Kayan Hilir. Menurut Abdul Supriyadi, ini merupakan keadaan darurat. Dalam keadaan darurat diharapkan dapat ditangani melalui biaya tak terduga
dan tidak harus menunggu anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD murni. Yang kekayaan hilir kita kemarin sudah kita cek ke lapangan dan benar adanya ya. Saya bersama staf teknis itu di bidang RR ya, dan sampai di sana kami diterima oleh Pak Camatnya langsung ya. Kami meninjau ya, itu memang benar terjadi tanah longsor di belakang kantor camatnya, dekat sekali, kurang lebih 3 meter dari tiang tongkatnya. Nah, itu terjadi ya karena curah hujan cukup tinggi, lalu bangunan itu berada di tebing gitu, tapi di bawahnya itu kan tidak jauh dari sungai. Pendengar, Senin 29 September 2025, pemerintah Kabupaten Sintang menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan operator website Bangda, aksi konvergensi pencegahan, percepatan, dan penurunan stunting Kabupaten dan Kecamatan se-Kabupaten Sintang di Aula Kantor Bapeda Sintang. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius menyampaikan kegiatan ini merupakan komitmen Kabupaten Sintang dalam mengintervensi stunting sesuai Rencana Pembangunan Kabupaten Sintang tahun 2025-2029. Dijelaskannya, isu ini diangkat karena belum optimalnya pembangunan SDM yang berdaya saing dan berkarakter, serta belum tuntasnya pengentasan kemiskinan. Kartius menambahkan, prevalensi stunting menjadi salah satu indikator kerja daerah dalam pencapaian misi ini dengan target di tahun 2025 sebesar 28,6% dan pada tahun 2030 sebesar 16,6%. Pemerintah Kabupaten Melawi meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kurnia Binasari pada Selasa 30 September 2025. Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Paulus, menyampaikan peresmian SPPG Kurnia Binasari ini merupakan langkah strategis yang tidak hanya menyediakan layanan gizi, tetapi juga menjadi pusat edukasi, pembinaan, dan advokasi masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Paulus menjelaskan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, SPPG Kurnia Binasari dinilai telah memenuhi standar operasional prosedur dan diharapkan dapat menjadi percontohan bagi SPPG lainnya. Lebih lanjut, ia berharap program ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi, tetapi juga menggerakkan perekonomian lokal dengan memanfaatkan bahan baku dari hasil bumi di Kabupaten Melawi. Sebanyak 50 pegawai Radio Republik Indonesia RRI Sintang menjalani medical check-up MCU di Aula RRI Sintang pada Kamis 2 Oktober 2025. Pemeriksaan kesehatan kali ini meliputi pengecekan darah yang terdiri dari pemeriksaan kimia darah dan urin, serta pemeriksaan elektrokardiogram EKG, dan pemeriksaan fisik. Pelaksana tugas Kepala Subbagian Tata Usaha PLT Kasubag TU RRI Sintang, Ria Triananda Putri, menyampaikan bahwa MCU merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan untuk memastikan kondisi kesehatan para pegawai sekaligus upaya identifikasi dini terhadap penyakit. Sementara itu, analis kesehatan laboratorium ODEA Sintang, Aryunda, menyampaikan bahwa idealnya MCU dilakukan 6 bulan sekali. Namun bagi pegawai yang memiliki resiko kesehatan tinggi, pemeriksaan bisa dilakukan sebulan sekali dengan paket cek lengkap. Dengan adanya MCU ini, diharapkan pegawai RRI Sintang dapat lebih menjaga pola hidup sehat dan melakukan pencegahan dini terhadap potensi penyakit. Kegiatan tersebut juga menjadi bentuk perhatian instansi dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui kesehatan yang prima. Iya, 6 bulanan. Cuman kalau kita beresiko, nah itu sebulan sekali boleh untuk cek lengkap. Kalau sekiranya pola hidupnya kurang bagus atau mungkin ada gejala badannya udah rasa-rasa gejala nggak enak, baiknya check up aja biar cepat ketahuan kan kalau ada yang abnormal. Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalimantan Barat menggelar kegiatan monitoring terhadap standar operasional prosedur atau SOP fungsi perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti di Polres Sekadau yang dilaksanakan di Aula Bayangkara Patriatama Polres Sekadau pada Rabu 1 Oktober 2025. Ketua Tim Ibtu Abdul Han Nasution menjelaskan kegiatan ini mengacu pada Perkap nomor 8 tahun 2010 tentang pengelolaan barang bukti dan Perkap nomor 4 tahun 2015 tentang perawatan tahanan,
serta tindak lanjut surat telegram Kapolda Kalbar tanggal 11 September 2025 tentang pembinaan dan pengawasan perawatan tahanan seperti pengelolaan barang bukti. Menurutnya, secara umum, pengelolaan barang bukti di jajaran Polres sudah berjalan cukup baik. Namun, masalah administrasi masih sering menjadi temuan dalam kegiatan pengawasan dan pemeriksaan atau wasrik. Ia menambahkan, melalui kegiatan monitoring ini, diharapkan pelayanan Polres Kadau kepada masyarakat semakin optimal, sekaligus mencerminkan Polri yang humanis, profesional, dan konsisten menjalankan prosedur. Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang pendengar melalui unit pelaksana teknis terpadu UPTD Puskesmas Tanjung Puri Sintang menyelenggarakan cek kesehatan gratis CKG bagi siswa SMP Negeri 1 Sintang Kamis 2 Oktober 2025. Kepala UPTD Puskesmas Tanjung Puri Sintang, Dr. Andar Jimmy Pintabar menyampaikan, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan meliputi pemeriksaan tinggi dan berat badan, status gizi, tekanan darah, mata, telinga, gigi dan mulut, serta pemeriksaan laboratorium, gula darah, dan hemoglobin pada siswi. Dr. Andar mengatakan cek kesehatan gratis bagi anak sekolah ini merupakan salah satu program dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Program ini bertujuan untuk mendeteksi dini masalah kesehatan para siswa. Dr. Andar menjelaskan SMP Negeri 1 Sintang ini merupakan sekolah ke-14 yang telah dilakukan cek kesehatan gratis oleh UPTD Puskesmas Tanjung Puri Sintang. Jadi di wilayah Puskesmas Tanjung Puri ada 45 sekolah dari SD, SMP, dan SMA. Ini kita merupakan program dari Bapak Presiden Prabowo untuk melakukan cek kesehatan gratis bagi anak sekolah. Tujuannya untuk mendeteksi dini apakah ada masalah kesehatan bagi anak-anak kita. Pada saat ini yang mendaftar itu sudah 5.749 anak. Yang sudah kita lakukan pemeriksaan 1.800 anak. Nah, dari hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan, banyak sekali anak-anak kita yang mengalami kerusakan pada gigi. Kemudian ada pada mata dan telinga juga ada beberapa sedikit masalah. Dalam kegiatan pelantikan Majelis Pengurus Lengkap Persatuan Gereja-Gereja Indonesia Daerah atau PGID Kabupaten Melawi periode 2025-2030 di Gereja GKE Efata Nangapino, Bupati Melawi Dadi Sunarja Usfayursa berpesan kepada para pengurus untuk mengemban amanah dengan tulus, penuh tanggung jawab, serta mampu memperkuat keorganisasian, melayani jemaat, dan meningkatkan semangat hidup menggereja di tengah masyarakat. PGID memiliki peran strategis sebagai wadah persatuan gereja, sekaligus mitra pemerintah dalam pembangunan, khususnya di bidang pengembangan sumber daya manusia, baik mental maupun spiritual. Menurutnya, kehadiran PGID turut menanamkan nilai toleransi antarumat beragama di Kabupaten Melawi yang majemuk. Dengan semangat pelayanan yang tulus, PGID Melawi diharapkan mampu menjadi teladan dalam memperkuat persatuan, serta berperan aktif dalam pembangunan daerah di bidang sosial, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Hari ini terkait masalah jagung, tadi Pak Martin sudah sampaikan 3 bulan panen. Kemudian jagung ini, aku sudah setiap kali pertemuan kita menyampaikan ini, mungkin beberapa juga pernah lihat di media sosial. Jagung ini merupakan kebutuhan pakan dan tidak bisa digantikan dengan bahan sintetis. Warga Desa Gembaraya melakukan panen jagung perdana sebagai upaya ketahanan pangan di Desa Gembaraya, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kamis 2 Oktober 2025. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang, Martinandung mengatakan, pada dasarnya Kecamatan Kelam Permai tidak termasuk prioritas bersama Polsek untuk kegiatan tanam jagung. Namun kecamatan ini dapat berkontribusi dalam penanaman jagung minimal 10 hektar. Untuk itu diperlukan kerja sama semua pihak mengingat kebutuhan jagung di Kabupaten Sintang cukup tinggi yang sampai saat ini ketersediaan dari lokal belum terpenuhi dengan baik. Sementara itu Wakil Bupati Sintang Florentius Roni menyampaikan dukungan kepada Polri dalam program penanaman jagung, komoditi jagung, sawit, dan karet mayoritas menjadi sumber penghasilan para petani di Kabupaten Sintang. Hari ini terkait masalah jagung, tadi Pak Martin sudah sampaikan 3 bulan panen. Kemudian jagung ini, aku sudah setiap kali pertemuan kita menyampaikan ini, mungkin beberapa juga pernah lihat di media sosial. Jagung ini merupakan kebutuhan pakan dan tidak bisa digantikan dengan bahan sintetis.
Kebakaran melanda sebuah rumah kos di Jalan MT Haryono, tepatnya di depan pesantren Al-Ma'arif, Kecamatan Sungai Teblian, Kabupaten Sintang, pada Kamis 2 Oktober 2025 pagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun satu unit rumah beserta isinya dan satu sepeda motor hangus terbakar. Kepala Satpol PP Sintang, Siti Musrikah menjelaskan, pihaknya menerima laporan kebakaran dari warga sekitar pukul 8:21 waktu Indonesia Barat. Laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Regu 1 Posko Damkar yang bertugas piket. Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Tim gabungan yang diturunkan terdiri dari Regu 1 Pos Sungai Durian, Regu 5 Pos Roja, dan Regu 9 Pos Menteng. Setelah hampir 1 jam berjibaku dengan kobaran api, proses pemadaman berhasil dituntaskan pada pukul 9:26 waktu Indonesia Barat. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kerugian material akibat kebakaran diperkirakan cukup besar. 1 unit rumah kos beserta isinya serta 1 unit sepeda motor ludes terbakar. Di Pal 10 dekat pesantren Al-Ma'arif. Tapi alhamdulillah sudah tinggal pendinginan, sudah padam dan sedang pendinginan rumah warga. Buletin sepekan minggu ini pendengar, kami akhiri dengan informasi. Korem 121 Alam Bana Wanawai melaksanakan laporan korps dan pelantikan kenaikan pangkat periode 2025 Perwira, Bintara, dan Tamtama Korem 121 Alam Bana Wanawai yang dipimpin oleh Kasrem 121 Alam Bana Wanawai Kolonel Infantri Dadang Ismail Marjuki. Dalam sambutan Danrem Brigjen TNI Purnomo Sidi yang dibacakan oleh Kasrem, Kolonel Infantri Dadang Ismail Marjuki menyampaikan, kenaikan pangkat bagi seorang prajurit TNI bukanlah sesuatu yang diperoleh secara otomatis. Kenaikan pangkat merupakan penghargaan atas dedikasi dan pengabdian yang telah ditunjukkan selama ini. Kasrem menyampaikan kenaikan pangkat bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga amanah dan tanggung jawab yang lebih besar. Ia berharap agar dengan kenaikan pangkat ini, para prajurit dapat terus memberikan kontribusi terbaik untuk kesatuan dan bangsa. Demikian Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu tanggal 5 Oktober 2025. Penulis naskah, Yosta Nerilstari, teknik rekaman dan editing Ade Ramli, narator, Dian Benyuda dan Yosta Nerilstari, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.